Sepertinya sudah akan sampai di pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Ingon-Ingon. Ya, kita akan menghadirkan berbagai informasi dalam dunia peternakan dan tentunya di acara spesial kita bersama yaitu Ingon-Ingon. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menemui narasumber kita yang tentunya peternak bebek albumin. Nah, bebek albumin para pemirsa sudah tahu belum dan seperti apa cara pembudidayaannya? Tetaplah ikuti kita dalam acara Ingon-Ingon untuk dapatkan informasi lebih lengkapnya dalam Ingon-Ingon edisi bebek albumin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bardi, sehat Pak Bardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya yang kemarin telepon jenengan untuk belajar bebek albumin pada kesempatan kali ini, Pak. Oke. Luar biasa. Pemirsa, beliau Pak Subardi merupakan narasumber yang akan memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Dan beliau saat ini fokus ada di peternakan bebek albumin ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kondisi bebeknya dan kualitas dari telurnya. Namun kita akan tanya-tanya dulu ke Pak Bardi terkait dengan sejarah dan awal mula ya Pak ya. Ya. Memulai budidaya dan beternak bebek ini kapan Pak Bardi? Selama kurang lebih ini sudah 6 tahunan. Oh, 6 tahun. Ya, berarti sekitar 6 tahunan. Berarti mulainya kurang lebih ya 2018 ya Pak ya? Ya mungkin. Ya, kurang lebih itu. Dulu sejak sebelum di bebek, apa juga sudah beternak di hewan yang lain atau seperti apa ceritanya? Sebelum pernah bebek, saya itu dulunya itu kan dagang kambing. Oh. Jadi sama penggemukan kambing. Ya. Jadi kalau sudah gemuk nanti saya jual dan saya setorkan sama jagal. Yang lainnya nanti mungkin ada yang 1-2 saya sembelih sendiri untuk jualan sate. Karena istri saya juga jualan sate, sate kambing itu. Oh iya ya. Berarti sebelum memulai budidaya bebek ini Ya. sudah budidaya kambing dulu ya, Ya. Pak ya? Dan jualan sate kambing. Ya. Lang- Bakul kambing sama penggemukan kambing. ya, berarti memang sejak awal suka di bidang peternakan ya, Pak ya? Ya. Aha. Sukanya ini karena apa, Pak? Apa memang cinta atau karena apa ini? Ya, karena bisanya ya cuma itu. Jadi saya itu cuma itu saya tekuni. Sejak saya masih muda, Ya. itu saya bakul kambing. Ya. Nah, sampai sekarang saya ganti sama bebek karena posisi keadaan saya sudah tua, jadi tidak mampu kalau Ya. saya ternak pengemukan kambing dan jualan sate, saya sudah tidak mampu. Jadi saya mencoba ternak bebek karena saya kira ternak bebek itu kan bisa seharinya itu kalau memang sudah menelur kan menghasilkan terus selama 9 bulan itu hasil terus. Walaupun sedikit tapi aja gitu. Maksud saya itu daripada kita tidak punya kerjaan. Ya, berarti yang mendasari berubah dari ternak kambing menjadi ternak bebek ini karena faktor usia ya Pak ya. Tenaga tentu betul. berkurang. Ya, betul. Maka beralih ke budidaya atau beternak yang lebih irit tenaga gitu ya. Memilihnya ke bebek itu ya.
Oh, 2018 akhirnya memulai bebeknya itu albumin atau bebek Albumin biasa terlebih omega dahulu. 3. Oh, Jadi albumin. namanya telur itu albumin omega 3. Mm-mm. Bebeknya itu bebek biasa. Setelah masuk kandang itu saya cetak pakai obat albumin omega 3. Jadi nanti telurnya berubah. Jadi telurnya menjadi telur albumin omega 3. Jadi tidak seperti bebek yang lain, bebek pangan itu. Rasanya pun juga berbeda. Rasanya telurnya itu. Iya. Berarti sejak awal sudah beternaknya bebek albumin omega 3. Awalnya bebek biasa. Bebek biasa. Setelah saya lihat YouTube, saya senang dengan komennya Pak Kabul itu kan pakai obat albumin omega 3 itu. Setelah itu saya mencoba, saya transfer beli, lalu saya praktekkan. Terus ternyata hasilnya juga bagus. Paling sedikit telurnya itu 85%, hingga 95%. Itu bisa telur itu kalau pakai obat albumin omega 3 itu, dan itu memperpanjang telurnya. Oh, oke. Berarti awal memang masih bebek biasa ya, Ya. Pak ya, belum menggunakan tambahan nutrisi Belum, yang untuk belum. omega 3-nya. Ya. Lantas yang mendasari untuk berubah menjadi bebek albumin karena lihat-lihat referensi itu ya, di video-video ternyata hasilnya lebih bagus di albumin ya. Ketika pertama kali mencoba langsung berhasil atau ya tentu kan yang namanya usaha itu ada yang gagal terlebih dahulu, Pak. Ya, pertama saya kan mencoba dulu 50 ekor. Ya. Bebek biasa itu saya beli di Pasar Gawok. Nah, terus saya di rumah itu kok lama sekali nggak nelur, dan malah tahu-tahu sama rontok bulu. Oh, Ya, itu rontok bulu. saya akan ngebel lagi sama yang bakule. Iya. Nanti kalau enggak dikembalikan. Ternyata saya kembalikan tuh ya tekor. Nah, tidak seperti belinya. Iya. 1 ekor itu dipotong 20.000. Jadi banyak. Iya. Nah, saya terakhir itu saya lihat video itu ada Pak Kabel itu, saya itu masalah ternak bebek. Nah, itu saya tergiur, saya ikut itu. Jadi sampai sekarang terus saya pakai NSI yang namanya Nogososro Sabu Inten, itu bisa maksimal telurnya. Ya, bisa bertelur 85% dan sampai ada yang 100% dan 95%. Paling sedikit 75%. Itu sampai selama 9 bulan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih menekuni itu. Ya, awal memulai usaha beternak bebek ternyata ada yang menipu ya, Pak ya. Ya, biasa itu. Tidak membuat Bapak istilahnya kalau orang Jawa itu kapok. Enggak. Enggak ya, Pak ya. Yang menyemangati apa? Ya, itu kan dari hati saya sendiri. Pokoknya saya bisa. Jadi, semangat saya gitu bisa. Mosok itu enggak bisa. Ya, saya mulai ya cari-cari ya video tadi. Setelah tahu, lah ternyata saya terapkan, Ya. ternyata boros. Boros Ya, apa ini maksudnya, ya, Pak? maksudnya boros kan cepat habis kalau ikuti ya. dari Tambahan nutrisinya tadi ya? Itu kan cepat habis. Karena setelah itu saya mempunyai prinsip sendiri, ya, saya coba supaya bisa ngirit pakannya, bisa ngirit nutrisinya itu bagaimana. Saya coba terus sampai 4 kali. Setelah itu terakhir tuh ketemu. Ya. Oh ya, pakai ini. Sekarang pakai ini bisa ngirit, hasilnya sama. Jadi bisa hasilnya lebih banyak daripada kalau mengikuti istilahnya. Berarti Pak Subardi ini punya ilmu sendiri ya, dalam penerapan nutrisi dalam bebek albuminnya. Supaya biaya produksinya rendah, hasilnya tetap maksimal seperti itu ya. Luar biasa. Baik, hari ini kita boleh tidak Pak melihat kondisi dan ya nanti lihat-lihat bebek yang ada di kandang Pak Subardi? Bisa. Boleh ya Pak ya? Boleh saja. Ya, luar biasa. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjut perjalanan kita dalam acara Ingon-Ingon di tempatnya Pak Subardi, peternak bebek albumin. Tetaplah bersama kami dalam acara Ingon-Ingon.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Ingon-Ingon. Dan saat ini kita sudah berada di depan kandang milik Pak Subardi, peternak bebek albumin. Nah pemirsa bisa lihat nanti bebeknya ada di dalam sini ya. Makanya para pemirsa juga sudah bisa mendengar suara dari bebek-bebeknya. Walaupun tidak terlalu keras ya, tetapi bebek-bebek di sini ada kok. Jadi para pemirsa mungkin bisa mendengarnya. Kan salah satu karakteristik bebek itu kan biasanya suaranya itu kencang ya Pak ya? Ya. Ya. Ini kok bisa senyap ini diberi apa Pak? Bukan sepertinya sudah jinak istilahnya, sudah biasa. Iya. Tapi enggak, suaranya tidak tuh keras, bek itu enggak. Iya. Jadi biasa. Cara seperti orang bicara tapi pelan. Padahal kan biasanya bebek itu dimanapun tempatnya, di kandang atau mungkin di lahan itu pasti suaranya sangat kencang Pak. Perlakuannya apa yang dilakukan Pak? Kalau punya saya memang seperti itu, karena itu sudah bebek albumin itu lain dengan bebek seperti bebek pangon. Kalau bebek itu seperti bebek liar, suaranya kan keras-keras. Tapi kalau bebek saya itu enggak. Cuma kalau pagi itu agak keras kalau semua makan. Jadi istilahnya perutnya lapar, mau makan. Ya. Selain suaranya yang tidak terlalu kencang dan tidak mengganggu sekitar sini ya Pak ya, dari bau saya pun juga tidak merasa terganggu ini Pak. Yang dilakukan Pak Subardi apa? Itu saya pakai obat NSI, jadi mengurangi bau. Jadi baunya tidak begitu menyengat, bisa tapi ya berbau tapi tidak menyengat. Tapi kalau nggak masuk kandang tidak bau, baunya berkurang. Itu saya memang pakai pola NSI itu. Berarti memang ada obat untuk mengurangi aroma ya Pak ya. Berarti tetangga yang ada di sekitar sini tidak terganggu ya Pak ya dengan adanya Pak Subardi membudidayakan bebek ini? Nggak ada yang merasa terganggu. Luar biasa. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali yang saat ini beternak bebek ataupun beternak hewan yang mempunyai ciri khas aroma yang menyengat, barangkali bisa ditiru tadi penggunaan obat yang dilakukan oleh Pak Subardi. Kita boleh masuk ke kandang Pak? Boleh. Boleh ya Pak. Pemirsa ikuti kita ya dalam acara Ingon-Ingon episode khas bebek albumin. Masuk ya Pak. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saya dan Pak Subardi sudah berada di dalam kandang bebek albumin dari Pak Subardi. Nah tentunya kalau para pemirsa di sini pasti tidak akan merasa terganggu ya dari aroma, kemudian dari suara, semua sudah terkondisi karena ada perlakuan-perlakuan khusus yang dilakukan oleh Pak Subardi tadi. Baik Pak Subardi, di sini saat ini jumlah bebek yang pelihara ada berapa? Sekitar 170. 170 ya. Karena kemarin ada stres, lalu saya upgrade, saya jual. Jadi ini masih kurang, tinggal 170 ekor. Berarti sebelum kami datang ke sini itu bebeknya pernah mengalami stres ya? Pernah. Faktornya apa Pak? Saya tinggal ke Napar, ke Pacitan. Itu kan saya pasrahkan sama anak saya. Iya. Nah, setelah jam 5 sudah masuk kandang. Iya. Lalu udah ngambilin telur, udah ganti pakan, ganti minuman, akhirnya kan kaget. Sebenarnya baru mau nelur, jadi terus jadi stres. Setelah saya dipel sama anak saya di Pacitan, nggak apa-apa Le, terus pokoknya dipakan udah mati. Nanti setelah saya pulang, nanti saya perbaiki. Setelah saya pulang dari Napar, bebek itu biasanya kan telurnya 150 atau 100 lebih gitu. Jadi tim stres akhirnya telurnya 35 butir. Nah itu kan saya rugi, tapi saya dengan tekun saya perbaiki, stresnya bisa sembuh, nanti bisa nur lagi, bisa seperti biasanya 80% ke atas. Caranya memperbaiki stres itu jadi mudah, cuma pakai jerami. Jerami ini seperti ini,
ini saya kasihkan di kandangnya satu tekem istilahnya Iya. setiap sore. Jadi bebek itu ayam, nyosor tuh. Jadi akhirnya stresnya sembuh, tidak stres karena pulih lagi. Tapi ada yang istilahnya telurnya tidak aktif, tidak setiap hari, 2 hari sekali, itu saya pilihin, lalu saya jual, saya akhir. Jadi ini tinggal 170 Oh ya. ekor. Berarti perlakuan ketika bebek stres itu yang dilakukan Pak Subardi adalah memberikan jerami Ya, kepada si bebek ya Pak ya. ya, Dan ternyata terbukti bebek yang awalnya stres tidak Bisa mau sembuh. betul bisa sembuh ya. Ya. Luar biasa. Ini kan kita bisa lihat Pak, ada sekat-sekat setiap kandangnya ini ya. Ini Ya. fungsinya apa Pak? dan nanti kalau tidak saya sekat-sekat, nanti kan biarkan jadi satu. Oh. Itu makannya tidak bisa adil istilahnya. Makannya oke sedikit, akhirnya yang sedikit tidak bisa nelur, Iya. tidak pidaan istilahnya. Jadi maka saya sekat-sekat Iya. itu biar nanti saya tahu, oh sekat ini nelurnya sekian. Sebanyak 20 ekor nelurnya 10. Nah itu kan saya masih rugi. Itu saya pacu lagi pakai obat seperti ini supaya naik. Saya pakai obat ini, NSI itu saya kasih 1 hari pagi, mungkin 3 hari sudah naik lagi. Iya. Terus naik terus. Jadi kalau memang memperpanjangnya telurnya kan pakai itu. Oh. Jadi itu prinsip saya, ilmu saya pakai. Iya. Berarti Ternyata berhasil. berarti salah satu fungsi dari penyekatan ini untuk mempermudah pakan, mengubah kontrol, Iya. mempermudah untuk perawatannya Iya. juga ya Pak ya. Iya. Satu kandang, satu sekat ini ada berapa ekor biasanya? Kalau ini ya tidak sama. Nggak Ada yang sama. 20, 25, ada yang Hmm, 15, ada 12 karena Ya. kandangnya turah. Ya, jadi tidak Ya. bisa sama. Pokoknya kandangnya ada. Gitu. Baik. Untuk berikan pakan berarti setiap jam berapa yang dilakukan oleh Pak Subardi? Kalau saya masuk kandang, itu saya jam 6 pagi masuk kandang. Iya. Saya bersihin minumnya, setelah itu saya ganti yang baru, setelah itu saya ngambilin telur. Setelah ngambil telur saya membuat pakan. Setiap buat pakan itu saya makannya setiap hari Iya. cuma 1 kali. Oh. Jadi minumnya juga 1 kali. Mm-mm. Jadi tidak repot lah itu. Hmm. Saya cuma pakai ilmu saya pakai. Pokoknya saya pakan 1 kali sehari. Pagi. Pagi ya. Ya, jadi nanti sehari tidak usah dipakan, tidak usah diberi minum, cuma 1 kali. Nah, setiap bebek satu itu kan komposisi makannya itu kan kalau musim kemarau itu 120 gram, tapi kalau musim hujan itu lebih banyak, 130 gram. Karena bebek itu dipakan seberapa aja habis. Jadi kita peternak kita harus pandai-pandai menghemat supaya kita mendapatkan murahan hasil walaupun sedikit itu. Ya, Coba. berarti pemberian makan itu juga harus dikontrol ya. Iya. Kalau yang dilakukan Pak Subardi 1 ekor di musim kemarau 120 gram. Ya. Ya, kemudian kalau musim penghujan 130 gram. Gram. Oh, gitu ya Sudah pemirsa. cukup. Nah, dicatat karena salah satu karakteristik bebek itu diberikan pakan sebanyak mungkin pasti habis ya, Pak ya. Habis. Kalau para peternak melakukan itu ya nanti hasilnya tidak maksimal. Iya. Bisa malah rugi juga ya, Pak. Baik, ini kondisi bebeknya umur berapa, Pak, yang ada di sini? Rata-rata. Apanya? Umur Umurnya bebeknya. itu tidak sama. Oh. Ini yang dua ini sekitar 2 tahun lebih. Oh, masih Tapi bertelur. Masih menelur. Oh, Saya Pada- saya jual tapi kan saya iman-iman lah istilahnya bahasa Jawanya. Jadi dingu terus sih mawon. Setelah nanti ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun lebih, ada yang sekitar 8 bulan atau oh. Berarti memang Pak Subardi ini mengafkirkan bebeknya nanti kalau bebeknya itu tidak bertelur lagi, Ya, tidak kalau memandang memang- umurnya ya, Pak ya. enggak mandang umur. Kalau dia masih produktif, ya dia pertahankan gitu. Ya. Ah, luar biasa ini pemirsa. Kan kadang kita menilainya itu berarti dari umur ya, Pak ya, Ya, sekian biasanya tahun kan. dikeluarkan. Tapi ternyata di sini Pak Bardi masih bisa loh. 2 tahun bebek bisa bertelur secara maksimal. Produktif ya, Pak ya. Ya. Ah, komposisi dari pakannya apa ini, Pak? Kok bisa Kalau sampai saya maksimal ini? Itu pakannya ini papian Hmm. BP 93. Dan setelah saya kasih BP itu saya kasih NS yang serbu itu. Tapi NS-nya sudah saya perbanyak.
1 kilo menjadi 8 kilo. Hmm. Terus yang cairnya Ya. itu NS tutup hijau sama tutup merah itu 3 tutup saya kasih 25 air, jadi supaya irit. Jadi kalau mengikuti dari peternak lain mungkin rugi, tapi saya mempunyai prinsip sendiri. Saya bagaimana peternak supaya bisa memberikan hasil, saya coba sampai 4 kali. Oh, Setelah 4 kali akhirnya menemukan bisa tepat hasilnya, jadi diperbanyak. NSI bubuknya tadi diperbanyak dengan campuran apa, Pak? Campur BP 93 itu saya dengan pakan giling, juga? ya, giling. Setelah itu cara nyampurnya itu saya kasih sama INS itu setengah kilo, 1 kilo bandingannya itu 8 kilo, jadi 9 kilo. Iya. Setelah itu dicaruk jadi 1, diaduk campur, dan itu dikasih NS tutup hijau sama tutup merah itu. Itu 3 tutup dikasih air sekitar setengah liter. Itu untuk membasahi biar rata terus gitu. Jadi setelah rata sudah besok pagi bisa untuk dimakankan. Tapi kalau yang untuk cairnya Iya. itu saya pakai NS tutup hijau sama tutup merah itu 4 tutup. Itu saya masukkan di ini seperti bak ini loh. Iya. Setelah itu saya kasih air, setelah itu saya kasih gula pasir setengah gelas. Saya aduk, saya masukkan situ. Besok bisa untuk diminum supaya bisa telur banyak dan rajin, karena telurnya itu ada rangsangan. Supaya bebek bisa telur itu harus dipakai rangsangan. Jadi seperti itu yang saya lakukan, dan setelah itu supaya bebek itu makannya tidak keseretan, tidak bleduk-bleduk masuk ke dalam mata. Itu jadi biar kering. Jadi makannya memang kering. 1 hari pun tidak apa-apa, enggak. Mungkin besok paginya apabila masih dicampur lagi tidak apa-apa, karena kering, tidak basah. Ya, Itu ilmu yang saya pakai itu ternak bebek itu. Ya, nanti para pemirsa bisa mencontoh ya ilmu yang dibagikan Pak Subardi tadi, karena terbukti di sini bebek yang 2 tahun saja masih produktif, yang stres saja bisa dikembalikan sehat lagi ya Pak ya, dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Subardi. Karena dalam beternak ini tidak ada ilmu pasti sebenarnya ya Pak ya. Bisa jadi perlakuan setiap hewan itu berbeda-beda, tinggal kita seberapa perhatian dengan hewan kita ya Pak ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, luar biasa ilmunya tadi, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Nah, kita akan lanjut perjalanannya dalam acara Ingon-Ingon edisi PP Albumin. Tetaplah bersama kami. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih dalam acara Ingon-Ingon edisi PP Albumin bersama dengan Bapak Subardi. Nah, hari ini pemirsa kita akan belajar lebih lanjut bagaimana mengelola bebek ini supaya hasil telurnya maksimal dan kondisinya selalu sehat. Baik Pak Subardi, ini tadi kan diceritakan kalau kandangnya di sini itu ada sekat-sekat ya Pak ya. Otomatis akan mempengaruhi kita ketika membawa pakan ya, harus loncat, sering loncat itu ya. Untuk pemberian minum tentu juga harus ada apa ya Pak ya, harus perlu perjuangan lah ya, membawa apa namanya air ke tempat minumnya. Atau Pak Subardi punya ilmu sendiri di sini?
dulunya saya juga seperti itu. Ya. Jadi saya bawa ember dari Ya. sumur. Harus Setelah itu lompat-lompat ya Pak ya. Ya, saya setelah itu pikir-pikir, ya supaya kita itu tidak jalannya repot. Iya. Itu saya air dari sumur itu saya alirkan di tempat minum. Jadi cuma dibersihkan, setelah itu dimasuki lagi. Oh, ya ya ya. Jadi ringan. Hmm, Pakai balon tuh sudah Oh. dimasukkan dalam. Berarti sekarang sudah tidak memakai tangki air untuk dimasukkan gitu ya Pak? Sudah airnya sudah masuk sendiri ya, sudah. ke kandangnya Tinggal secara kerannya. otomatis. Tinggal menyalakan kerannya saja ya. Kan ada beberapa waktu itu kejadian orangnya jatuh ketika lompat membawa pakan gitu ya. Tapi di sini insya Allah sudah tidak akan terjadi ya Pak ya. Baik Pak Bardi, kalau kita melihat bebek ini kan salah satu faktor yang mempengaruhi nanti produktivitas dan hasilnya itu adalah kesehatannya. Ya supaya tetap sehat yang dilakukan Pak Subardi apa ini? Nah itu kalau saya itu pakai obat itu. Jadi pakai obat NSI itu bebek itu sehat semua. Yeah. Jadi jarang yang sakit. Kalau memang ada yang 1-2 sakit, diambil nanti diminumi sama NS tutup hijau itu sedikit saja. Jadi sedikit dimasukkan dalam mulutnya, itu besok pagi sudah sembuh, sudah sehat. Biasanya cirinya seperti apa kalau bebek itu sakit Pak? Kalau sakit itu makannya tidak normal, jadi lerek-lerek, jalan-jalannya itu tidak sehat, gitu. Sudah kelihatan. Jadi saya kalau ada 2, saya ambil, tapi saya obati dulu. Setelah 1 hari, besok pagi sudah sembuh lagi. Caranya kalau saya begitu. Karena sudah ada penangkalnya untuk yang sakit. Ya, berarti kita harus perhatian juga ya pada hewan-hewannya, setiap hari dicek supaya kondisinya itu sehat selalu. Kalau ada yang sakit langsung ditambah obatnya tadi ya Pak ya. Oke pemirsa, kalau sudah akhir, sudah tua dan tidak produktif menghasilkan telur lagi, yang dilakukan Pak Subardi apa ini? Kalau saya itu ada 2 alternatif. Iya. Kalau memang tidak ada dana, itu saya cetak lagi. Saya cetak lagi, nanti bisa bertelur lagi seperti biasanya. Tapi agak lama, sekitar 35 hari itu mulai telur lagi. Dicetaknya cara apa Pak? Kalau memang tidak sabar, itu saya keluarkan, saya jual ke akhir, saya beli lagi yang bayar lagi. Tapi saya pikir-pikir itu sama. Saya masukkan bayar itu selama 1 bulan baru nelur juga. Tapi saya pakai yang alternatif yang kedua, itu saya cetak lagi, itu 35 hari sudah menelur lagi. Kan sama, saya tidak mengeluarkan uang. Jadi kalau saya itu memang kalau agak saya cetak sendiri, saya DWK kandang sekat sendiri, nanti saya cetak sendiri. Cetaknya seperti apa Pak? Tambahan apa? Kalau cetak itu kayak saya gini, supaya cepat bertelur. Selama 1 minggu tidak saya kasih makan, biar dipuasakan. Dipuasakan, cuma diberi minum. Nah setelah itu 1 minggu itu nanti saya pakai BP itu. Saya kasih 1 gram per ekor itu cuma sedikit 1 sendok. 1 sendok makan itu saya tumpahnya itu 30 ekor. Itu saya kasih 30 sendok. Awalnya gitu selama 3 hari. Setelah 3 hari saya tambah lagi 1 seperempat sendok, 1,5 sendok. Nah, setelah itu 3 hari lagi tambah lagi. Akhirnya nanti pas 35 hari itu sudah menurun 85% atau 95%. Luar biasa. Kalau saya pakai itu. Ternyata saya nggak sabar kemarin, ya saya jual. Karena saya agak repot gitu, jadi nggak bisa nyetak. Kalau memang waktunya ada itu saya cetak. Oke, berarti ada 2 alternatif ya Pak ya, ketika nanti bebeknya itu sudah mulai memasuki masa akhir. Yang pertama dicetak ulang dan yang kedua beli baru ya. Dan ternyata plus minusnya hampir sama lah ya Pak ya. Tapi ilmu tadi yang mahal pemirsa, pengalaman dari Pak Subardi mencetak baru itu ternyata bisa loh ketika hewan dari bebeknya itu sudah tidak produktif, dengan perlakuan-perlakuan khusus yang dilakukan Pak Subardi bisa menghasilkan bebek yang bertelur kembali ya Pak ya. Luar biasa. Baik Pak Subardi, kita nanti pengen ngobrol lebih lanjut bagaimana progres dan prospek dari bebek albumin ini ke depan. Jadi pemirsa MTA TV tetaplah bersama kami dalam acara Ingon-Ingon.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya dan Pak Subardi dalam acara Ingon-Ingon, edisi khusus bebek albumin omega 3. Pak Subardi, tadi kita sudah lihat-lihat bagaimana kondisi kandang, kondisi dari bebeknya itu cukup terkontrol, cukup terawat juga ya Pak ya. Hewannya kan terbukti sehat, masih bertelur hingga saat ini. Bahkan tadi ada yang 2 tahun juga masih bertelur secara produktif gitu. Yang dijaga dari Pak Subardi apa ini? Ya kalau saya itu menjaganya bebek itu dirawat dengan bagus istilahnya. Pakannya itu jangan sampai terlambat. Kalau pagi ya pagi, jangan sampai makannya itu biasanya jam 6 pama sampai jam 7 itu nanti telurnya turun. Jadi jangan sampai setengah jam, itu masih bisa stabil. Tapi kalau cara merawatnya itu makannya itu jadi sosok jam 7 sampai jam 8 itu nanti ngedrop. Yeah. Akhirnya telurnya tidak bisa stabil dan ngedrop, tidak terlalu jam menur. Sebaiknya kalau bisa, kalau biasa jam 6 ya jam 6, paling mundur jam 6 seperempat atau jam setengah 7 itu paling lama jam setengah 7 itu insya Allah masih bisa bertelur seperti biasa. Tapi kalau lebih 1 jam itu tidak bisa nelur, ngedrop istilahnya itu. Memang dikira mudah ya mudah, dikira angel ya angel. Memang merawat unggas terhadap bebek itu kalau memangnya belum punya ilmunya, saya kira tidak bisa maksimal. Lain dengan bebek yang dibangun, setiap hari dibangun. Tapi kalau bebek seperti punya saya ini, bebek albumin omega 3 itu kan masuk kandang. Jadi begitu masuk tidak keluar. Jadi cuma di dalam suruh nelur terus saja, maksud saya gitu. Jadi tidak sampai istilahnya didusi dan sebagainya itu jangan sampai. Jadi cuma di situ makan, minum, setelah itu nanti besoknya telur. Kalau saya kan itu ilmu saya yang saya pakai. Berarti menjaga konsistensi dari perawatannya, memberi pakan kalau jam 6 ya jam 6 terus gitu ya Pak ya. Jangan sampai terlewat untuk pemberian pakannya. Kalau dari segi cuaca berpengaruh tidak Pak dengan produktivitasnya? Kan kalau dari segi pemberian pakan ada perbedaan tuh. Beratnya ditambah untuk ketika musim penghujan. Kalau kondisi untuk kesehatannya itu berpengaruh tidak dari segi cuaca? Kalau bebek saya itu tidak pengaruh. Itu hujan deras pun tidak apa-apa. Yang penting tidak kebanjiran. Itu pasti stabil telurnya. Ada suara banter-banter seperti long mercon itu tidak pengaruh. Tetap menelur sama. Karena sudah istilahnya sepertinya jinak. Pakai obatnya itu jadi bisa istilahnya panjang terus ya seperti itu. Jadi orang gampangan stres, poin durian terbedak, itu biasanya kalau bebek biasa tuh musim hujan tuh telurnya berkurang. Tapi kalau punya saya ini yang saya alami ini tidak berubah, tetap sama, tetap stabil. Yang penting dijaga makannya itu jangan sampai lewat 1 jam. Kalau bisa minumnya sampai habis, jangan sampai habis. Tapi kalau saya perkirakan 1 ember itu 1 hari, 1 malam pasti baru habis. Kalau ilmu saya begitu. Berarti ketika kita menjaga dari kondisi makannya tetap sehat, itu insya Allah kondisi dari hewannya pun juga akan berhasil maksimal ya Pak. Produknya terus ada gitu. Tapi kan juga kalau saya lihat ketika berada di kandang itu jarak antara lantai dengan atap itu termasuk rendah ya Pak ya? Apa itu ada pengaruhnya ke kondisi bebeknya? Sebenarnya tidak ada. Tapi saya buat kandang ya seperti itu. Jadi kalau bebek itu memangnya inginnya panas. Kalau panas itu telurnya bisa maksimal. Tapi kalau dingin itu berkurang. Jadi sebaiknya harus ada ventilasi karena sinar matahari masuk supaya panas. Jadi nggak apa-apa, menggebeng nggak apa-apa. Tapi kita kan hasilnya juga banyak. Tidak mungkin mati juga, tetap. Tapi kalau terlalu istilahnya dur kan kanginan, itu malah
dingin. Ya, usir. Kurang bagus kalau bagi saya. Pengalaman saya gitu, karena saya sendiri ya tidak mampu bawa jalan buat kandang yang mahal-mahal. Ya, tetapi karena Bapak juga melihat kondisi dari bebeknya itu suka dengan kondisi suhu yang panas, hangat itu ya Pak ya. Ya. Oke, luar biasa ini pemirsa. Ilmu juga yang mahal untuk Anda. Baik Pak Subadi, tentu dalam sehari kan produktivitas dari telur dari Pak Subadi ini selalu ada dan bisa dibilang menghasilkan terus gitu ya. Ya. Nah, supaya menjaga dari telur-telurnya ini tidak rusak ketika nanti dijual, yang dilakukan Pak Subadi apa? Kalau telur bebek album unggas saya itu tahan lama. Jadi seandainya dibiarkan saja, tidak dimasukkan kulkas, itu mungkin 3 bulan pun belum busuk. Dan cangkangnya itu kandel, tidak mudah pecah. Keistimewaannya telur album unggas seperti itu. Dan telurnya itu tidak berbau amis. Lain dengan telur bebek pangan itu lain. Iya. Jadi telurnya tidak begitu amis, kolesterolnya rendah. Oh, Nah, jadi itu sebenarnya album unggas itu bisa untuk pendamping kesembuhan penyakit. Banyak sekali yang sudah diperhatikan. Iya. Nah, banyak orang belum tahu. Berarti perbedaan dari telur bebek albumin omega 3 dengan bebek biasa itu salah satunya dari aroma yang tidak amis ya Pak ya. Iya. Bebeknya telurnya Iya. lebih tahan lama. Iya. Selain itu khasiat dari telur bebeknya juga tambah itu ya Pak ya. Harganya pun juga beda. Oh. Lebih mahal dengan telur biasa. Mm-mm. Kalau telur biasa itu biasanya 2.000. Kalau telur album unggas itu paling enggak 2.300 ke atas. Minim 2.300. Itu kita masih punya istilahnya mendapatkan turahan. Nanti kalau sama dengan telur biasa itu ya mepet. Tapi kalau memang semua istilahnya bakul udah tahu kalau telur bebek album unggas istimewanya lebih baik. Kalau dari luarnya sendiri ada perbedaan tidak Pak? Dari Enggak, sama ya. sama kelihatan sama. Kalau Tapi di- nanti kalau dipecah Iya. itu dalamnya berbeda. Oh, warnanya. Warnanya, albuminnya ada, nanti omega 3-nya ada, dan yang cuernya cuma sedikit. Itu baunya juga berbeda. Dan nanti kalau umpamanya kita istilahnya badan capek-capek istilahnya, itu bisa ngungsi telur bebek saya itu omega 3 itu, album omega 3 direbus tengah matang. Itu 1 hari makan 1 selama 5 hari, insya Allah nanti sudah enteng lagi badannya. Tapi cara ngonsumnya itu harus dalam keadaan perut kosong dari pagi. Oh. Nah, cara memasaknya itu juga pakai ilmu. Jadi dicuci dulu bersih, setelah bersih diapi, dihidupkan, dinyalakan di kompor. Setelah airnya mendidih, kompornya dimatiin. Ceklek, telur dimasukkan dek selama 7 menit atau 5 menit diambil. Tutup atau tutup diambil. Itu udah nanti dimakan. Itu bagus. Oh. Jadi bisa untuk memberikan capek-capek dan sebagainya. Iya, khasiat dari telur bebek albumin ini pasti Iya. banyak ya Pak. Ya, banyak. Nanti para pemirsa bisa cobalah telur bebek albumin ini. Kalau para pemirsa ingin dapatkan, bisa datang ke sini ya Pak ya. Ya. Alamatnya di mana Pak? Manggis. Manggis. Manggis RT 03 RW 12 Kabupaten Lalung. Lalung, Kabupaten kecamatannya- Karanganyar. Kecamatan kecamatannya Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Ya, pemirsa bisa datang ke sini di tempatnya Pak Subardi di Desa Lalung RT 2 ya Pak ya. RT 3 RW 12. Oh, RT 3 RW 12 Desa Kelurahan Lalung. Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Nah, Desanya Manggis. Manggis pemirsa, bisa datang ke sini untuk mendapatkan telur bebek albumin secara langsung dan tentunya dijamin kualitasnya yang terbaik. Baik Pak Subardi, tentu kalau kita ingin beternak itu yang kita lihat salah satunya adalah prospek ke depan. Nah, kalau Pak Subardi melihat bagi teman-teman yang ingin memulai usaha bebek albumin ini seperti apa? Apakah ke depan masih peminatnya banyak, permintaannya masih tinggi? Insya Allah banyak.
Tapi kalau memang warga-warga kita itu mau ingin berternak bebek album 3 bisa belajar di sini. Saya bisa memberikan ilmunya, nanti biar bisa istilahnya maksimal hasilnya. Saya siap, tapi jangan sampai waktunya itu sebelumnya harus konsultasi dulu. Karena nanti saya pas sampai di sini saya tidak ada di rumah kan ya tidak bagus. Berarti prospek untuk bebek telur albumin ini Ya. masih bagus ya Pak hingga Ya, ke bagus. depan. Kita lihat segi harganya juga masih bersaing, Ya. kemudian juga memberikan dampak positif juga ke hewannya, bisa tambah sehat, tambah produktif juga Pak ya. Ya. Baik, terakhir barangkali ada kiat dan pesan dari Pak Subardi untuk para pemirsa yang ingin memulai beternak. Ya kalau saya, kalau memang ada yang minat warga-warga dari MTA, boleh nanti konsultasi belajar di tempat saya. Kalau mau setelah itu memelihara bebek ketika nanti saya kasih ilmunya. Jadi biar nanti bisa maksimal telurnya. Tapi harus sabar. Jadi tidak gusa-gusu, memang harus pakai istilah pun bagaimana supaya kita peternak itu bisa menghasilkan hasil yang banyak, itu harus sabar dulu. Tapi kalau memang memeliharanya banyak, ya mungkin lebih banyak hasilnya. Tapi kalau cuma istilahnya 100 ekor, itu saya bisa mengalkulasi kemarin tuh kalau saya jual mentah saja bisa menghasilkan sekitar 2,5 juta bersih itu kalau 100 ekor, kalau memang telurnya maksimal. Jadi harga pakan sekitar 375. Itu kalau 100 bebek itu kan bisa 4,5 hari. Jadi 4 hari lebih setengah nanti jadi 5 hari. Itu dapat dikalkulasi, harganya sekian, telurnya sekian, itu nanti masih dapat murahan. Kalau saya memang sebelum melangkah itu saya pikir-pikir, kalau bebek itu kan ringan, tidak berat. Saya makan 1 hari cuma pagi, minum 1 hari sudah pagi, setelah pagi besok pagi kita ambilin telurnya. Yeah. Nah, itu nanti yang penting kalau mau minum bebek, ternak bebek itu harus punya bakul dulu. Kalau memang nggak punya bakul ya harus kita bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan telurnya, menjual telurnya. Kalau bisa ya dihasilin sendiri, dijual sendiri, tapi sama warung itu lebih bagus, itu hasilnya lebih banyak. Kalau bisa, harganya kalau dari buat sendiri kan dijual 2.800 sudah mendapatkan hasil. Tapi kalau dijual 3.000 ya mungkin laku. Tapi kalau hari-hari ini bebek telur album 3 itu kalau di asin di wilayah Sutarjo Baru kan juga ada. Itu jualnya 3.500 sampai 4.000. Jadi itu kan istilahnya bakul asin, tapi ambilnya telur khusus telur albumin omega 3. Jadi rasanya lebih enak. Ya. Mungkin ya kalau sudah tahu rasanya kan bisa membedakan. Jadi kita istilahnya kalau mau ternak harus ya, cari bakul dulu lah istilah. Kalau nggak punya bakul lah, punya alternatif kita buat asin sendiri, dijual di pasar bisa, dititipkan warung kan bisa. Itu cara misalnya kalau saya itu cuma 2.800 itu saya sudah mendapatkan untung. Tapi yang jual juga dapat untung. Jadi tidak saya habiskan memang. Yeah. Tapi banyak, kok telurnya ternyata bagus sekali Pak. Kan belum tahu kalau itu namanya telur bebek album 3. Akhirnya kan tuman istilah cacar Jawanya, mau beli terus. Pesan betul. Saya pelanggan saya itu sebenarnya banyak, tapi saya tidak mampu batasin karena sudah tua. Gitu. Tapi kalau bisa ya hasil ada yang pesan tuh saya buatkan. Jadi nanti setelah matang tinggal ambil di sini. Nanti dijual lagi dalam mendapatkan untung lagi. Paling enggak 3,5. Jadi dari saya kan 2.800 ya, masih banyak untung. Baik, luar biasa ini kiat-kiatnya untuk kita memulai usaha beternak bebek pemirsa.
Kalau dari segi prospek masih bagus, ke depan masih bisa untuk kita jalankan. Selain kita jual secara mentah, dan kita juga pun bisa mengolahnya jadi telur asin ya Pak ya. Ya. Yang tentu hasilnya juga sangat bagus untuk kita. Baik Pak Subardi, terima kasih ilmunya di kesempatan kali ini, luar biasa. Semoga hewannya tetap produktif ya, Ya. dan sehat selalu untuk Pak Subardi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita di Desa Manggis, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, bersama dengan Bapak Subardi, peternak bebek albumin. Semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa dalam episode Ingon-Ingon yang lainnya. Saya Wahid Arbuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subardi. Produksi Ingon-Ingon episode bebek albumin pin 2 take 1. Lembok ngomong toh Pak ketik mau toh ya Allah. Bebek albumin. Maksudnya Atar. enggak apa-apa. Tetaplah bersama kami. Seurang apa di head?